Menjelang akhir serial No Gain No Love dimulai dengan kilas balik. Ji Uke muda disambut di rumah Eng Oke, tetapi Eng Oke membuatnya berjanji untuk tidak pernah memberitahu Hae-yong bahwa dia akan tinggal di sana. Kembali ke masa sekarang, Ji Uke mengakui semuanya. Hae-yong tentu saja marah dan menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Ia berkata bahwa terlepas dari semua yang terjadi, ibunya tidak menyesalinya dan menerima Ji Uke. Ia keluar dari rumah dengan marah dan Ji Uke tidak dapat memahami hubungannya dengan ayahnya. Jaeyeon, yang mendengar semuanya, berkata bahwa Hae-yong akan menyadari bahwa ibunya tidak sendirian selama tahun-tahun itu. Hae-yong naik taksi untuk pergi ke panti jompo, tetapi kemudian berubah pikiran, mengingat kondisi ibunya saat ini. Sementara itu, Ha-jun pergi ke reuni sekolah menengahnya dan menyebut Jaeyeon. Seseorang mengingat apa yang terjadi, ayah Jaeyeon menjadi gila mencari istrinya dan akhirnya membunuh seseorang di rumah asuh. Kilas balik ke 6 tahun lalu memperlihatkan Eng Oke bertemu kembali dengan Jaeyeon sambil menangis. Eng Oke meminta maaf karena meneleponnya dan menyalahkannya atas kematian ayah Hae-yong. Ia meyakinkan Jaeyeon bahwa itu bukan salahnya. Eng Oke kemudian memberitahu Jaeyeon bahwa ia sakit dan akan segera melupakan kenangan buruk itu. Ia juga mengatakan bahwa Hae-yong tidak tahu bahwa ayahnya dibunuh oleh ayah Jaeyeon. Itulah sebabnya Jaeyeon dapat berhubungan kembali dengan Hae-yong dan tinggal bersamanya. Namun, ia tetap takut Hae-yong akan mengetahuinya dan membencinya. Saat itu, Hae-yong pulang ke rumah dan Jaeyeon meminta maaf tetapi tidak menjelaskan alasannya. Ji Uke kemudian pergi ke kantor untuk mencari Hae-yong tetapi mendengar bahwa Hae-yong telah mengambil cuti. Di tempat lain, Gyu Hyun kesal karena Jaeyeon tidak mengangkat teleponnya dan mengeluhkannya kepada Ha-jun. Mereka bertemu dengan Ji Uke yang juga tidak dapat menghubungi Hae-yong. Saat mereka berbicara, Ha-jun memberitahu Ji Uke apa yang didengarnya di reuni. Para pria itu kemudian membuat rencana agar Gyu Hyun menelepon Hae-yong dan mencari tahu keberadaannya. Hae-yong mengatakan bahwa dia berada di kota yang menjual kue kenari, yang membantu Ji Uke mengetahui lokasinya. Di rumah, Hui Seong bertemu Jaeyeon dan berkata bahwa ia harus mundur dari proyek drama audionya. Ia akan menjaga bayinya bersama Tae Hyeong. Jaeyeon berjanji akan mendukungnya melalui semua itu. Jaeyeon kemudian mendapat telepon dari Ha-jun. Di studio rekaman, Tae Hyeong berhadapan dengan Min-ji yang sedang marah, pacarnya yang baru saja putus dengannya. Min-ji mengatakan kepadanya bahwa begitu anak Hui Seong lahir, dia tidak akan begitu tenang karena tidak mengetahui ayah kandungnya. Ji Uke menemukan Hae-yong di rumah lama ibunya di sebuah kota kecil, tempat ia dibesarkan. Ia pindah ke sana beberapa tahun terakhir karena ia pikir tempat itu akan memperlambat penuaannya. Ji Uke menceritakan semuanya kepada Hae-yong dan kemudian menunjukkan video Eng Oke yang mengenang Hae-yong di panti jompo. Hui Seong dan Tae Hyeong pergi ke rumah sakit untuk menjalani USG, tetapi Tae Hyeong teringat kata-kata Min-ji. Hui Seong memperhatikan dan kemudian bertanya apakah dia menyesali keputusannya. Dia mengakui bahwa dia menyesalinya, hanya sesaat. Namun, itu sudah cukup bagi Hui Seong untuk pergi. Hae-yong dan Ji Uke berbicara lebih lanjut tentang ibunya dan Ji Uke mengatakan kepadanya bahwa mereka sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Pada peringatan pertama kematian ayahnya, Hae-yong menginginkan korek api untuk rokoknya dan Ji Uke memberinya satu. Dia juga mengakui bahwa dia menghilang setelah pernikahan mereka karena dia telah jatuh cinta pada Hae-yong tetapi tidak dapat mengingkari janjinya kepada Eng Oke. Hae-yong kecewa dan berkata mereka harus pergi. Di rumah, Chang-il membobol rumah. Jaeyeon ketakutan tetapi berlari ke atas dan mengunci diri di dalam kamarnya. Hae-yong menyadari ada yang tidak beres saat Jaeyeon tidak mengangkat teleponnya. Ia memberitahu Ji Uke bahwa pria yang membunuh ayahnya sudah keluar dari penjara. Karena mereka berada jauh, mereka memanggil Gyu Hyun untuk meminta bantuan. Di rumah, Chang-il menyerang Jaeyeon dan menuntutnya untuk memberitahu keberadaan ibunya. Ketika Jaeyeon menolak, Chang-il mulai mencekiknya, tetapi Gyu Hyun datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Chang-il pun pingsan dan menelepon polisi. Hae-yong datang dan memeluk Jaeyeon. Polisi menyeret Chang-il keluar dan Hae-yong memukulnya, membuatnya sedikit lega. Jaeyeon menyadari bahwa Hae-yong selalu tahu identitas asli ayahnya. Saat Jaeyeon mendekati Hae-yong, dia menyadari apa yang dialami Jaeyeon. Dia memutuskan tidak ingin kehilangan Hae-yong seperti yang dia alami pada ayahnya.
Jaeyeon dan Gyu Hyun dibawa ke rumah sakit dan Jaeyeon berterima kasih kepada Gyu Hyun karena telah menyelamatkannya. Meskipun mengetahui masa lalunya, Gyu Hyun mengaku masih menyukainya, yang membuat Jaeyeon dan keduanya berciuman. Malam harinya, Haeyoung mendapat telepon dari panti jompo dan mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Awalnya, ia membicarakannya dengan santai, tetapi Ji Uke membuatnya berhenti sejenak dan mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, ia pun menangis sedih di momen ini. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan kematian Ng Oke. Haeyoung dan saudara-saudari angkatnya merencanakan pemakaman dan Haeyoung ditunjuk sebagai pelayat utama. Pemakaman berlangsung dan beberapa anak angkat Ng Oke datang untuk memberi penghormatan terakhir. Pada satu titik, Hui Seong memberitahu kedua anak angkat lainnya bahwa ia telah putus dengan Tae Hyeong tetapi akan tetap menjaga bayinya. Kemudian, Haeyoung juga mencantumkan nama anak-anak angkat lainnya sebagai pelayat utama. Apakah Haeyoung dan Ji Uke putus? Setelah menidurkan Ng Oke, Ji Uke memberitahu Haeyoung bahwa dia telah berjanji kepada Ng Oke untuk tidak pernah melepaskan tangan Haeyoung. Mengingat janji-janji lain yang mengikatnya, Haeyoung mengatakan kepadanya untuk melepaskannya. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya alasan keberadaannya karena itu terlalu berat. Dia mengambil cincin kawin dari jari Ng Oke dan pergi tetapi menangis terseduh-seduh saat dia berada di rumah bersama saudara perempuannya. Malam harinya, Ji Uke datang dan mengambil barang-barangnya dari rumah. Kemudian kita beralih ke acara besar Kulbe Education di panti asuhan. Kali ini, Haeyoung mengenakan kostum lebah. Gyu Hyun bertanya apakah dia tidak akan mengantar Ji Uke di bandara. Haeyoung menjawab tidak. Di bandara, Gyu Hyun memberitahu Ji Uke bahwa dia tidak perlu pergi. Ji Uke berkata dia pergi karena dia ingin. Cheo Bok dan manajer Yang juga ada di sana. Di rumah, Jaeyeon memberitahu Haeyoung bahwa Ji Uke sudah naik pesawat. Dia diam-diam mendoakannya. Adegan beralih ke 6 bulan kemudian. Gyu Hyun dengan bangga menunjukkan kepada ayahnya bahwa Kulbe memiliki pendapatan sebesar 1 triliun, yang berarti ia memenangkan taruhan. Hasilnya, ia dapat memilih dengan siapa ia ingin menikah. Namun Cheo Bok tidak akan mengizinkan Jaeyeon menjadi menantunya. Apakah Hui Seong dan Tae Hyeong kembali bersama? Di tempat lain, Hui Seong yang sedang hamil tua pergi menemui Tae Hyeong untuk mencari peluang kerja. Ia mengatakan bahwa Tae Hyeong telah menambah berat badan di perutnya. Sementara itu, Haeyoung telah membuka usaha rintisan bersama Hajun. Kilas balik menunjukkan bagaimana kesuksesan Ahn Wo Jae mendorong Haeyoung untuk meninggalkan Kulbe. Gyu Hyun pergi menemui orang tuanya untuk makan siang, tetapi ternyata itu adalah rencana untuk kencan buta. Untungnya, wanita itu tidak tertarik untuk menikah. Di hotel yang sama, Jaeyeon bertemu dengan editornya dan seorang pekerja magang baru yang merupakan penggemarnya. Mereka memintanya untuk memberikan kuliah tamu di sebuah perguruan tinggi. Jaeyeon melihat seseorang yang mirip Ji Uke. Ia kemudian melihat Gyu Hyun bersama teman kencan butanya. Ia berjalan ke arah mereka ketika ia terpeleset dan pekerja magang baru itu menangkapnya. Dalam perjalanan pulang, Jaeyeon dan Gyu Hyun sama-sama kesal satu sama lain. Di studio rekaman, Tae Hyeong menunjukkan kepada Hui Seong bahwa ia mengenakan alat simulasi kehamilan dan telah mengambil pelajaran menjadi ayah. Ia meminta Hui Seong untuk memberinya kesempatan lagi. Di rumah, para gadis mengadakan pesta menyambut kelahiran bayi untuk Hui Seong, yang sedang mempertimbangkan untuk kembali bersama Tae Hyeong. Gadis-gadis itu bahkan merayakan ulang tahun Haeyoung, dengan Hui Seong memberinya sekotak bola salju. Haeyoung kemudian menyadari bahwa kedua saudara perempuannya masih berhubungan dengan Ji Uke. Ia merasa sedih karena Ji Uke berhubungan dengan semua orang kecuali dirinya. Apakah Ji Uke kembali ke Korea Selatan? Haeyoung kemudian mendapat telepon tentang rumah lama ibunya, yang akan dijual. Ia pergi menemui calon pembeli dan menemukan Ji Uke di sana, bersama wanita lain. Ia bersembunyi dan meminta maklarnya untuk berbicara dengan mereka. Karena tidak dapat menemukan investor lain, Haeyoung dan Hajun pun mengalah dan meminta Gyu Hyun untuk berinvestasi di perusahaan mereka yang memiliki program baru untuk warga senior. Gyu Hyun pun dengan berat hati setuju. Saat meninggalkan kantor, Haeyoung mendengar rekan-rekan lamanya berbicara tentang Ji Uke yang datang ke kota untuk menghadiri pernikahan. Apa yang terjadi pada Jaeyeon dan Gyu Hyun? Jaeyeon kemudian pergi ke universitas di kota lain untuk memberikan kuliah tamu. Ia merasa gugup.
tetapi kemudian melihat Gyu Hyun duduk di kelas dan memulai kuliahnya. Kuliahnya sukses besar. Setelah kuliah, ia dan Gyu Hyun menjelajahi kota bersama. Pada malam hari, Gyu Hyun memberinya cincin pasangan. Di rumah, Hae-yong sedih melihat toko tempat Ji-uke dulu bekerja telah tutup. Pemilik toko melihatnya dan ternyata Ji-uke bersamanya. Begitu pemilik toko pergi, Hae-yong mengucapkan selamat kepada Ji-uke atas pernikahannya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Ji-uke adalah orang pertama yang merokok bersamanya, karena ia memiliki rokok tetapi meminjam korek api darinya. Ini mengingatkannya pada saat ia mengatakan kepada Ji-uke bahwa Anda tidak akan pernah melupakan orang yang memberi Anda rokok pertama. Siapakah wanita yang bersama Ji-uke? Hae-yong pergi tetapi Ji-uke mengejarnya, mengambil bir di tangannya dan menenggaknya. Ji-uke menuntut untuk mengetahui mengapa Hae-yong berkomentar seperti itu. Ji-uke berkata itu berarti Hae-yong merindukannya. Hae-yong berkata begitu tetapi Ji-uke tidak menyesal membiarkan Hae-yong menjalani hidupnya sendiri. Ji-uke berkata dia senang bepergian tetapi merindukan tempat tidur yang dibelikan Hae-yong untuknya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak akan menikah, dia hanya menghadiri pernikahan atas nama ayah tirinya. Ayah tirinya adalah orang yang sedang mencari rumah. Wanita itu adalah saudara tirinya. Ji-uke bahkan mengeluarkan bola salju baru sebagai hadiah ulang tahun untuk Hae-yong. Dia berkata bahwa dia kembali untuk mengambil apa yang telah ditinggalkan hatinya. Bagaimana No Gain No Love berakhir? Karena sudah mabuk, Ji-uke jatuh ke bahu Hae-yong dan bersikeras bahwa dia tidak terlalu berat untuknya, mengingat kata-katanya saat putus cinta. Dia menggendongnya pulang, tetapi terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Di pagi hari, dia bangun dan mendapati tempat tidurnya kosong dan panik. Namun, dia hanya keluar untuk membeli makanan. Dia menunjukkan padanya bahwa dia mengenakan cincin itu lagi. Di akhir episode No Gain No Love, dia memeluknya dan mengatakan bahwa dia mencintainya tanpa perhitungan.